Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 7 dari A sampai H. Jumpa lagi dengan Bu Ida untuk jam kedua dengan mata pelajaran IPA. Anak-anak dengar suara Bu Ida? Halo? Dengar suara Bu Ida? Acungkan tangan. Oke, terima kasih Jen. Bima. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini masih melanjutkan lagi di awal jumpa minggu pertama untuk kembali ke materi fisika. Kalian silahkan siapkan buku cetaknya untuk materi masih melanjutkan ya, yang pendidikan IPA ya. Minggu yang lalu mungkin ada beberapa trouble kurang jelas, maka nanti akan sebagian Bida ulang kembali untuk mereview apa yang perlu kalian pelajari. Informasi yang ingin Bida sampaikan kepada kalian, tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama ini, anak-anak masih banyak sekali yang belum melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu introspeksi masing-masing anak, ya, karena kalau kemalasan itu dipupuk, ya, kemalasan itu dipupuk, maka akan menjerat kalian, bahkan seperti menjerat leher kalian. Kalau leher itu terjerat, sangatlah tidak nyaman, karena itu akan mengganggu pernapasan, ya, sehingga bahkan bisa menjadi kematian kalau itu terlalu kencang. Gitu. Evaluasi dari hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan dan untuk diminta kepada Bapak Ibu Guru untuk dikumpulkan atau dikirimkan hasilnya, ternyata untuk yang daring itu gimana struktur kemarin? Mantap enggak ya? Ya, anak-anak tolong dikerjakan karena ini masuk dalam penilaian, jangan salahkan kami, Bapak Ibu Guru, ketika nanti nilai kamu tidak maksimal. Ya, jadi Bapak Ibu Guru tidak harus ngoyak-ngoyak terus, tapi kalian harus menyadari betul bahwa memang tugas utama kalian adalah belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Nggak ada yang lain. Ya, maka tolong sadarkan diri kalian masing-masing bahwa karena tugas utama kalian belajar, ya berdoa, ya berusaha, dan sebagainya, dijalankan dengan baik. Jangan malas ya, karena malas itu jurang kehancuran. Siapapun yang malas pasti akan hancur. Pelan, terus menerus, pelan tapi pasti akan hancur. Bagi siapapun yang malas pasti akan hancur. Ya, pelan tapi pasti akan hancur ya. Untuk itu hari ini awal mula saya menyampaikan mengingatkan, tidak hanya tak sampaikan materi saja, tetapi Bida ingatkan agar kalian tidak terlena dengan kemalasannya. Bida informasikan hampir dari 8 kelas, ya, 8 kelas dari A sampai H yang sudah mengembalikan atau yang sudah mengumpulkan, yang mengirim hasil tugas mandiri itu baru sekitar separuh siswa. Yang separuh kemana ini? Ya. Kebetulan Bida recheck di kelas 7A sampai 7D utamanya ya, yang lain masih belum terhitung itu. Dari 7A sampai 7D itu informasi untuk kalian, itu masih ada 61 siswa yang belum
mengirimkan. 7A parang sekali itu, 22 belum mengumpulkan ke saya. 7B ada 16 siswa, 7C 10 siswa yang belum, dan 7D 13. Dan yang EFGH juga sama. Terus andalannya apa kalau itu seperti itu terus? Kalian akan selalu mendapatkan materi, tugas, materi. Kalau nggak dikerjakan gimana? Semakin menumpuk itu. Ya. Untuk itu sekali lagi Bida ingatkan, karakter kalian jangan malas. Jangan malas. Siap untuk tidak malas? Halo? Oke, anak-anak, sekali lagi jangan malas. Bida lanjutkan materi hari ini, silahkan disimak dengan baik-baik. Buka buku cetak kalian, masih proses pengukuran, bisa kamu buka di halaman 8, mulai halaman 8 dibuka. Ya. Di pendalaman materimu juga dibuka, silahkan nanti bisa di cross check ya. Oke, siap belajar? Monggo Bu Har, silahkan next, sampaikan aja. Masih proses pengukuran ya. Hari ini Bida akan memperjelas tentang pengukuran yang merupakan salah satu bagian dari proses pengamatan. Pengamatan atau mengamati itu adalah proses yang harus dilakukan dalam penyelidikan IPA. Ya. Karena IPA itu diperoleh dari hasil penelitian atau meneliti. Oke anak-anak, selamat menikmati untuk didengarkan baik-baik, dipahami dan dipelajari. Ya. Pengukuran di halaman 8 sudah Bida tuangkan pada layar monitor kalian atau layar HP kalian. Ya. Ya. Oke, ya. Di pembelajaran IPA untuk kelas 7, konsep awal yang harus kita pahami, salah satu bagian dari pengamatan adalah pengukuran. Ya. Ini mic-nya di enter aja Mbak? Diklik aja. Yang ini ya. Oke. Bab 1 atau yang perlu dipahami adalah tentang pengukuran. Oke, kita konsepnya pengukuran, yaitu kalian harus paham tentang nanti pengukuran itu pengertiannya apa, pengertian pengukuran, ya. Kemudian di dalam pengukuran itu nanti ada besaran, yang diukur adalah besaran. Kemarin sudah Bida sampaikan, besaran ini untuk memperoleh nilai maka memerlukan alat ukur. Untuk mengukur besaran kita memerlukan alat ukur. Dengan alat ukur, kita akan menghasilkan suatu satuan. Satuan itu berlaku secara sistem internasional atau disingkat dengan SI, ya, di mana besaran ada dua, kemarin sudah Bida sampaikan, yaitu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Alat ukur ini nanti akan mengukur besaran. Contohnya ada besaran panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu. Nah, di antara 4 ini kemarin sudah Bida kelompokkan termasuk besaran pokok. Paham anak-anak? Bisa ikuti? Tunjuk jari, bisa ikuti? Halo? Oke, terima kasih. Bida lanjutkan, ya. Apa itu mengukur atau pengukuran? Kalau kalian melakukan pengukuran itu berarti sedang membandingkan. Sedang membandingkan antara besaran dan satuan. Ulangi, jadi mengukur itu proses kalian melakukan
sedang membandingkan antara besaran dan satuan. Yang bisa kalian lakukan pada proses pengukuran, contohnya misalnya, kalian melakukan pengukuran yaitu mengukur panjang meja. Ketika mengukur panjang meja, maka anak-anak cari alat ukur, yaitu mistar. Bisa penggaris atau penggaris ya, mistar atau penggaris. Setelah kalian melakukan pengukuran, akan diperoleh nilai. Ya, misalnya sudah Bunda sampaikan atau tunjukkan di layar adalah nilainya 150. Nah, setelah melihat angka 150, maka tentu kalian akan memberikan satuan. Misalnya sentimeter. Sehingga hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa ketika kalian mengukur panjang meja dengan mistar, diperoleh nilai 150 cm. Proses inilah yang disebut dengan pengukuran. Membandingkan antara besarannya adalah panjang, satuannya diperoleh dari alat ukur, yaitu cm, diperolehlah nilai. Ya, jadi mengukur, membandingkan besaran dan satuan. Ya. Contoh lain sudah Bunda sampaikan juga di layar ini, ada mengukur massa gula. Ya. Yang benar harusnya memang massa gula, tapi kita kadang-kadang mengatakan berat gula. Di fisika ada miskonsepsi antara massa dan berat, padahal sebenarnya tidak sama antara massa dan berat. Ya. Maka di sini Bunda pakai massa bukan berat ya, karena satuannya nanti kilogram atau gram. Massa gula, maka alat ukur yang dipakai digunakan para bakul di pasar-pasar itu pakai timbangan atau neraca. Setelah gula ditaruh di anak timbangan, kemudian dikasih bandul, kita akan meneliti melihat angkanya, oh ternyata hasilnya 500. Nah ini namanya nilai dalam satuan gram. Sehingga kita mendapatkan nilai 500 gram ini melakukan suatu pengukuran. Ya. Dan sampai di sini ini adalah suatu contoh proses pengukuran. Waktu, menggunakan stopwatch, suhu, menggunakan termometer, arus listrik menggunakan ampermeter. Nah, ketika mengukur ini kita akan menghasilkan nilai. Paham anak-anak? Jelas? Jelas? Halo, tunjuk jari yang jelas. Oke, terima kasih. Next ya. Oke, kita akan belajar tentang besaran ya. Kemarin sudah Bunda sampaikan besaran tadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apakah itu besaran? Besaran bisa diberi pengertian atau definisi ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Kuantitas itu nilai, atau bisa juga dengan kata lain, yaitu besaran itu sesuatu yang diukur mempunyai nilai dan satuan. Ya. Sesuatu yang diukur mempunyai nilai dan satuan. Ya, itu adalah besaran. Oke, besaran pokok, tadi sudah sampaikan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Di minggu awal sekali sudah sampaikan, tak kasih jembatan kedainya yang ada 7 ya, ada 7 besaran pokok. Dulu tak kasih jembatan kedainya adalah jiwa SMP. Masih ingat? Masih ingat? Halo, masih ingat jiwa SMP? Ya, jiwa SMP yaitu dari jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, kemudian S-nya adalah suhu, kemudian M-nya massa dan panjang. Ya. Jadi ini 7 besaran pokok ini sudah ditetapkan lebih dahulu dengan satuan masing-masing. Kalau panjang adalah meter, massa adalah kilogram, waktu menggunakan skon, walaupun ada menit, ada jam yang dipakai skon. Suhu pakai Kelvin, walaupun ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, tapi gunakan Kelvin. Watt arus pakai ampere, intensitas cahaya pakai kandela, dan jumlah zat adalah mol. Dengan lambang masing-masing, untuk panjang dengan satuan meter lambangnya M, kilogram kg, sekon S, Kelvin K, ampere A,
Kandela CD, dan mol adalah mol. Ya. 7 besaran pokok wajib anak-anak untuk dipahami, dihafalkan, dan dimengerti. Sekarang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ya. Contohnya, kalian sudah juga mengumpulkan ke Wida. Terima kasih. Ya. Ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, ada percepatan. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk besaran turunan. Mengapa dikatakan besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas. Luas itu secara matematika adalah panjang kali lebar. Nah, maka besaran pokoknya adalah panjang dan panjang. Sehingga satuannya adalah karena panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter, maka meter kali meter menjadi meter persegi. Nah, dengan demikian luas adalah termasuk besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Sekali lagi, luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume. Volume itu secara matematik mempunyai persamaan rumus yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga panjang besaran pokoknya panjang, lebar besaran pokoknya panjang, tinggi juga besaran pokoknya panjang. Maka mengapa termasuk besaran pokok panjang? Karena alat ukurnya sama, yaitu mistar. Sehingga satuannya untuk panjang meter, panjang meter, panjang meter. Dengan demikian satuan dari volume adalah meter kubik. Maka dari satuan ini sudah bisa kita lihat. Kalau satuannya itu meter-meter, berarti kan lebih dari 1 meter ya. Meter-meter-meter berarti 3 meter gitu kan. Meternya ada 3. Apalagi ada kilogram per meter kubik, ada meter per sekon, ada meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan, maka ini adalah besaran turunan. Jadi anak-anak untuk membedakannya sangat mudah. Kecuali 7 besaran pokok, berarti besaran turunan. Jelas? Paham? Oke. Anak-anak, bahwa sistem satuan kita disebut dengan sistem satuan internasional, mengacu kepada sistem MKS. Di minggu awal pertama sudah bisa sampaikan MKS kepanjangan dari meter, kilogram, dan sekon, yaitu diambil dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Ya, di buku kamu sudah ada, di buku pendalaman juga ada, buku cetak ada, bahwa dalam sistem internasional yang dimaksud dalam meter, 1 meter itu definisikan adalah jarak yang ditempuh Mbak, sebentar. Kok jalan sendiri, Mbak? Maaf, sebentar. Sebentar ya. Ini kok error. Klik apa nih? Belum. Baru yang atas, masih atas jauh ya. Ini pelan-pelan klik mana ya? Klik yang mana? Bentar anak-anak, mohon maaf. Ini kok tadi bergerak sendiri akhirnya. Melayu diri loh. Mohon maaf ini error. Ya. Walah, aduh. Ya udah. Masih belum. Oke. Belum, masih masak kok tadi. Masih panjang. Ya, depannya dikit. Depannya. Iya. Oke. Depannya berarti depannya masih ini kan. Panjang ya. Oh iya. Pasti.
Send and Zoom. Mohon maaf anak-anak ini tadi kepencet. Pergi benar 1 meter. Itu. Bawahnya dikit, yuk. Ya. Ya. Iya, kok ya tak mau. Nggak mau diancur? Nggak mau diancur? Ini segini aja kelihatan kan? Coba. Masih kelihatan? Anak-anak sambil menunggu ini di review dulu, anak-anak boleh membaca untuk dipahami, untuk dipelajari. Hilang ya. Nah, bisa kok Mbak? Muncul kok Mbak? Muncul. Tulisannya muncul nggak? Animasi ya. Coba di adjust. Nggak mau. Kepencet gini. Mas Anggun, ini kepencet. Di Enzo kok nggak mau? Ini tadi ketindihan di sini, terus gerak semua. Ketindihan, ketindih. Bentar. Orang sadar ini soalnya sambil baca. Hah? Di Enzo tadi nggak mau. Kepencet. Apa nih? Materi ini? Nah itu, ya. Nah aku udah sampai di sini. Coba klik lagi bawahnya. Bawahnya dikit. Nah itu, oke, ya. Coba di Enzo. Jadi kayaknya anu sih. Oke. Oh ya. Iya. Oke anak-anak, makasih. Oke. Terima kasih Pak Anggun. Bisa dilanjut ya anak-anak ya. Mohon maaf nih tadi kepencet ya. Beda ulang. Sekali lagi kita mau belajar tentang satuan internasional untuk panjang yaitu meter. 1 meter itu diberi definisi di buku cetak kamu sudah ada juga. Jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/2979245 sekon. Nah, kalian juga sudah mengisi di pendalaman materi. Silakan dipahami dan dipelajari. Oke anak-anak, satuan panjang ya itu secara internasional yang digunakan adalah meter ya. Walaupun sebetulnya masih banyak satuan yang lain ya, dan satuan ini termasuk disebut dengan satuan yang baku. Di SD kalian sudah sangat mengenal ada beberapa satuan panjang.
ada desimeter, sentimeter, milimeter, dekameter, hektometer, kilometer, begitu ya. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan konversi satu satuan SI ini, besaran panjang ke satuan SI lainnya dapat diungkapkan dengan tangga satuan besaran panjang. Ya, ini insya Allah di SD juga sudah diajarkan. Ya, konversi itu menggunakan satuan satu dengan satuan yang lain atau berganti ke satuan yang lain. Ya, nilainya setara. Satuan internasional untuk massa di dalam sistem internasional adalah menggunakan kilogram. Ya, tadi panjang, sekarang massa. 1 kilogram didefinisikan adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Di pendalaman materimu sudah diisi, silakan dibuka. Ya, di pendalaman materimu sudah ada, kalian sudah mengisinya, tinggal dipelajari lagi. Demikian juga untuk satuan massa yang digunakan secara internasional adalah kilogram, ya. Walaupun ada ton, ada kuintal, ya, ada gram, ada miligram dan sebagainya, ya. Di mana untuk perbandingan nilai di buku cetak kamu sudah ada untuk dipelajari, ya. Tidak harus beda baca satu-satu ya. Hanya contoh kalau 1 ton itu ada konversinya sama dengan 1000 kilogram. Atau kalau ditulis dalam bentuk baku adalah 10 pangkat 3 dan lain sebagainya. Di buku cetak sudah ada, silahkan dipahami dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk satuan internasional waktu, ya, dalam SI adalah menggunakan sekon, ya, dan 1 sekon diberi definisi selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 melakukan getaran sebanyak 919263170 kali, ya. Silakan dipahami, diapalkan, di buku sudah ada juga. Ini adalah yang namanya 1 sekon standar. Satuan waktu yang berlaku secara internasional itu adalah sekon, walaupun ada menit, ya, ada jam, ya, dan konversinya kalau 1 menit ada 60 sekon, 1 jam ada 60 menit atau 3.600 sekon, ya, dan 1 hari 24 jam atau ada 86.400 sekon, ya. Di buku juga sudah ada, silahkan mulai dipahami dan dipelajari, ya. Anak-anak, untuk konversi satuan panjang, massa, dan waktu bisa digunakan dengan tangga seperti ini yang sudah kalian juga pelajari di tingkat SD, ya. Untuk satuan panjang bisa menggunakan ada kilometer, hektometer, sampai ke milimeter, ya. Tetapi yang digunakan secara internasional adalah meter. Kemudian untuk mengkonversi satuan ini bisa menggunakan bilangan bentuk baku 10 pangkat N. N ini adalah perubahan turunnya berapa kali. N itu banyaknya turun tangganya berapa kali. Ya. Contoh misalnya dari kilometer ke hektometer, karena 1 kali maka 10 pangkat 1, begitu ya. 10 pangkat 1 berarti tetap nilainya adalah 10. Kilometer ke dekameter, ya, berarti 1, 2, maka 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 nilainya adalah berapa? 100 dan seterusnya. Ya. Kalau ke bawah itu dikalikan, kalau ke atas akan dibagi dengan 10 pangkat N, ya, sama. Ini untuk panjang. Ya. Ini untuk luas, ya, konversi untuk yang luas, ya. Luas itu ada kilometer persegi, hektometer persegi sampai milimeter persegi. Maka persamaannya menggunakan 10 pangkat 2N, ya. Karena kuadrat, ya, dikalikan 2N. Dan seterusnya sama, kalau turun ke bawah nanti dikalikan, kalau naik ke atas nanti dibagi. Demikian juga untuk volume. Volume itu tadi diturunkan dari besaran pokok panjang juga, yang panjang kali lebar kali tinggi, sehingga pangkatnya 3 atau kubik, ya. Kilometer sampai ke milimeter sama,
seperti tadi juga, kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Ya. Ya, di sini ada contoh soal ya, nyatakan jarak 2000 meter dalam satuan sentimeter dan kilometer ya. Di situ sudah beda berikan cara mengerjakannya. Ya, penyelesaiannya tolong perhatikan baik-baik agar kalian nanti bisa mengerjakan soal dengan benar. Tadi soalnya 2000 meter dikonversi ke satuan sentimeter. Maka cara penyelesaiannya dari meter menuju sentimeter berarti turun tangganya 2 ya. Turun 2 tangga ya. Maka dikalikan menjadi 10 pangkat N. Tadi rumusnya 10 pangkat N ya. 10 pangkat N karena 2 tangga, maka 10 pangkatnya 2. N-nya 2 tangga. Ya. Karena 10 pangkat 2, berarti kan 10 kali 10, nilainya adalah 100. Dengan demikian, 2000 meter sama dengan 2000 dikalikan 100. Karena tadi turunnya 2 tangga. Sehingga konversi yang diperoleh 2000 meter sama dengan 2000 kali 100 cm menjadi 200 cm. Jadi nilai 2000 meter sama dengan 200.000 cm. Nilai yang seperti ini namanya adalah konversi, sebanding atau setara. Nilai 2000 meter sama dengan juga dengan 2000 cm. Kalau ditulis dalam bentuk baku secara matematis menjadi 2 angka 2 kali, atau titik kali ya, 10 pangkat nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga penulisan menjadi 2 kali 10 pangkat 5 cm. Ya. Inilah contoh untuk mengkonversi nilai satuan dari meter menjadi sentimeter. Ya. Jadi bisa disimpulkan ya, nilai konversi 2000 meter sama dengan 200.000 cm. Sekali lagi, nilai 2000 meter sama dengan 200.000 cm atau ditulis 2 kali 10 pangkat 5 cm. Anak-anak cukup jelas atau mau ditulis? Buar bisa komunikasi sedikit untuk bisa ditulis apa enggak? Anak-anak mau nulis apa enggak? Biar nulis dulu biar ya 1, 2 aja, enggak semuanya, nanti dimunculkan. Nabila ya. Halo Gesang, silahkan mikrofonnya. Gesang ya, dengar suara ya, beda. Perlu ditulis. Mau nulis penyelesaian ini? Gesang. Halo Gesang. Iya Bu. Mau nulis hasilnya ini penyelesaian? Mau Bu. Ditulis ya? Oke, anak-anak yang lain ditunggu Bu Ida, silahkan kalau mau ditulis cara mengkonversi dari 200 meter ke sentimeter sebagai contoh agar kalian nanti bisa mengerjakan soal ketika diberi soal. Silahkan ditunggu Bu Ida. Kalau sudah selesai, Gesang sampaikan ke Bu Ida ya, Bu selesai gitu ya. Untuk acuan teman yang lainnya. Yang lain segera menulis. Silakan ditulis cara mengkonversi. Sehingga kalian nanti bisa mengerjakan, tidak kesulitan. Silakan ditulis cara mengkonversi satuan. Coba pisang. Oh iya, ini nomornya dari hari ini.
Berarti bisa semua. Tapi untuk lebih maksudnya sejak awal memang ada kan kok bisa langsung dibimbing kayak dulu Jamil itu langsung lihat awal langsung kelihatan. Sing ikut ya. Sudah selesai? Ini sing mikrofonnya cuma ada ya? Sibuk. Pirang menit ini enggak? Oke anak-anak, udah selesai? Sudah selesai nulisnya Kisan? Halo? Dengar suara saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat untuk dipelajari, tinggal untuk kita lanjutkan kembali. Oke. Next ya. Yang kedua tadi, sekarang yang bentuk persegi ya. Perhatikan. Di sini mengkonversi dari 100 cm persegi menjadi meter persegi. Kalau tadi turun, sekarang naik ya. Kita coba. Sentimeter menuju meter berarti naik 2 tangga. Naik 2 tangga. Karena naik, maka kita berpikir dibagi, tidak dikali. Ya. Sekali lagi, Bida tegaskan, kalau kalian mengkonversi turun, berarti dikali. Kalau naik, berarti dibagi. Dengan persamaan 10 pangkat 2N. Maka 10, 2 kali 2 tangga. N-nya 2, maka 2 kali 2. Paham ya? Anak-anak, sekali lagi. Sambil nulis boleh, sambil diperhatikan. Dibagi, yaitu 10 pangkat 2N. 10 pangkat 2-nya ditulis angka 2, N-nya 2 tangga. Dari sini, dari 2 tangga kita kalikan di sini. Maka menjadi 10 kali 2 kali 2, menjadi 10 kali 2 kali 2 berapa? 4 ya. Karena 4, maka 10-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu. Ya, 10-nya ada 4. Dikali 4 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10, 4 kali. Kalau 10-nya pangkat 8, ya 10-nya 8 kali perkaliannya. Oke? Sehingga hasil diperoleh 10 pangkat 4 adalah 10.000. Sehingga 100 cm persegi sama dengan 100 dibagi. Karena ini dibagi tadi. Ya, naik. 10.000. Hasilnya adalah 0,01 meter persegi. Atau kalau ditulis menjadi 1, ya, 1 ini bentuk bakunya, amati, 1 kali 10 pangkat min. Mengapa min? Karena koma. Di belakang koma ada 2 angka, sehingga pangkatnya min 2. Jadi min 2 itu asalnya karena di belakang koma ada berapa? 2 angka. Sehingga nulisnya 1 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ya. Sekarang Bida contohkan, kita contohkan yang dari sentimeter persegi ke milimeter. Ya, sentimeter menuju mili berarti turun tangganya cuma 1 atau turun 1 tangga. Maka dikali ya, karena turun dikali
persamaan menjadi 10 pangkat 2N. Ya. 10 pangkat 2 kali 1 tangga. Maka ditulis 1. Ya. Maka 10 kali 10 nilainya ya. Karena ini 10 pangkat 2. Maka 10 kali 10 nilainya 100. Dengan demikian 100 cm persegi sama dengan 100 kali 100. Hasilnya adalah 10.000. Ditulis dalam bentuk baku 1 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Demikian konversi satuan dari cm persegi menuju ke mm persegi. Hasilnya adalah 10.000 atau ditulis dalam bentuk baku 1 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini sampai pada mengkonversi nilai satuan dari yang besar ke kecil atau dari kecil ke yang besar. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti dengan baik dan mudeng. Untuk Gesang masih connect dengan saya? Sudah tidak? Oke. Ya. Halo Kesia, gimana? Hari ini pembelajarannya bisa ikuti dengan baik? Kesia? 7D? Iya. Bisa ikuti dengan baik? Koreksi bisa? Jelas? Jelas enggak, Kesia? Jelas. Oke, terima kasih kepada yang lainnya juga demikian. Selamat belajar. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti setelah istirahat kalian akan bisa lanjutkan dengan daring terstruktur. Segera juga kamu kerjakan. Nanti melalui Google Form ya. Kemudian untuk tugas mandirinya ya, tugas mandirinya nanti eksperimen atau praktek. Kepada anak-anakku semuanya, mohon perhatiannya, tolong sekali lagi Bida pesan kepada kalian tidak menemukan lagi anak-anak espero yang baru ini menjadi anak pemalas ya. Segera ketika sudah diberi tugas laksanakan dengan baik. Istirahat ya, kemudian dikerjakan begitu. Jadi kamu bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya ya. Bermain tetap boleh tetapi dibagi waktunya sehingga kamu tidak akan terjerat. Yang jelas saat ini sudah banyak anak-anak yang terjerat. Ya, lehernya terjerat itu, jelas ya. Karena banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Apalagi hari ini tugasnya ada 2, dari IPA, dari prakarya. Kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik, insya Allah nggak akan terjerat, ya, tidak akan kesulitan, tidak akan menjadi beban, ya. Langsung dikerjakan. Siap anak-anak mengerjakannya? Halo? Siap mengerjakan tugas dengan baik? Ya, ubah sikap kemalasan menjadi rajin, ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan tutur kata beda, dan tadi ada human error-nya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Artin. Saya kira untuk ini terakhir sambil saya cek wajah-wajah kalian. Ya. Silahkan video semua dinyalakan. Cek terakhir. Wah, masih banyak ini yang belum pada muncul. Ya. Kemudian pesan dari Bu Hartini, usahakan kalian background-nya itu tembok, korden, jangan ruangan. Karena ruangan kadang di belakangmu itu ada yang tampil di belakang kamu. Kadang ada kelihatan ibumu, ayahmu, adikmu yang pakai celana. Itu kan jadi terlihat di sini, kemudian terekam, begitu. Sehingga usahakan background kalian itu tembok, bukan ruangan yang ada aktivitasnya. Begitu ya. Untuk hari ini cukup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom hari ini saya akhiri.